Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febrianto Mahaya dari instansi SMK Negeri 1 Pulubala, peserta orientasi P3K kelompok 3. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang atau yang berjudul rendahnya motivasi siswa dalam kepedulian kebersihan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Pulubala. Pendahuluan itu masuk di latar belakang, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maksud dan tujuan itu dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu memiliki maksud, poin pertama itu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua itu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian tujuan pelaksanaan orientasi. Pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu P3K, di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024, angkatan 3, dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Juni 2024. Tempat pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 angkatan 3 dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pulubala, ya, sesuai instansi masing-masing. Kalau saya, karena saya SK saya di SMK Negeri 1 Pulubala, jadi saya di SMK Negeri 1 Pulubala tentang orientasi saya. Yang saya gunakan atau yang saya lakukan secara daring itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui learning BPSDM Provinsi Gorontalo atau websitenya ada Langga, ya, asnunggul.lan.go.id. Next, kita masuk pada etika dan nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Pertama, visi dan misi. Visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera. Itulah visi dari Provinsi Gorontalo, yang mengutamakan masyarakatnya yang maju, sejahtera, yang unggul. Kemudian masuk pada misi, yaitu mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan. Menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. Kebetulan saya juga adalah guru produktif kehutanan. Jadi misi dari Provinsi Gorontalo yang pertama ini berkaitan dengan apa yang saya ajarkan kepada siswa-siswa yang di SMK Pulubala, khususnya jurusan TKSDH. Misi yang kedua yaitu menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan, dan transportasi. Mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat
dari peningkatan PDRB ya, per kapita dan pengeluaran per kapita, pemerataan pendapat serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas intek, pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya daerah agar terciptanya sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dan dasar masyarakat. Yang kelima itu terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani, menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional, serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan politik daerah. Next yaitu organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Ya. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu tahun 1945. Dan juga Pergub Gorontalo nomor 38 ya tahun 2022. Nah, yaitu perangkat daerah provinsi adalah unsur membantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Perangkat daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan daerah untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Itu dari Pergub Provinsi Gorontalo. Next, inilah struktur organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan. Mana ada kepala dinas, sekretaris, lagi subbagian umum dan kepegawaian, kelompok jabatan, fungsional, dan pelaksanaan. Di bawahnya juga ada bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, bidang pembinaan SMK, bidang pembinaan ketenagaan, bidang kebudayaan. Yang paling bawah adalah PTD dinas, ada satuan pendidikan. Ya, next saja ya. Lanjut manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Ya. Itu manajemen kepegawaian. Ya. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar ASN. Bebas dari intervensi politik, nah, itu harus digarisbawahi, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Kemudian penilaian kinerja P3K. Yang dimana itu bertujuan untuk objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kerja P3K ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Itu juga penting. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K dapat didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan kerja yang setingkat dan bawahan, di mana hasil penilaian P3K disampaikan
pada tim penilai kinerja yang menilai P3K dan dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja. Ya, biasanya P3K SK-nya itu 5 tahun dan setelah penilaian akankah masih berlanjut atau tidak. Itu dimasuk di penilaian kinerja itu. Pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi. Ya, masuk ke nilai dan etika organisasi SMK Negeri 1 Pulbala, yaitu rencana strategis OPD atau unit kerja. Ya. Masuk dulu di visi SMK Negeri 1 Pulbala. Itu terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan serta berpotensi mewujudkan revolusi industri. Nah, dengan misinya itu yang pertama, meningkatkan iklim belajar ya berbasis budaya kerja, religius, tanggung jawab, disiplin, kinerja, kerjasama, dan jujur ya. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi serta mampu menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, menciptakan sekolah yang ramah lingkungan, yaitu bersahaja, sehat, indah, dan hijau. Tujuan SMK Negeri 1 Pulbala ya, tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pertama itu meningkatkan mutu layanan pendidikan baik dari sisi input maupun output ya, pada setiap lulusan setiap tahunnya. Berikut meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sebagai instrumen dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan. Meningkatkan disiplin bagi semua warga sekolah, bagi budaya yang terintegritas dengan pola dan hubungan antar warga sekolah pada setiap harinya. Yang berikut mengembangkan sikap kompetitif dalam bidang akademik dan non-akademik yang ditandai dengan keikutsertaan dan peningkatan prestasi dalam bidang OSN, O2SN, serta FLS2N pada tingkat kabupaten, provinsi, atau tingkat nasional. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dengan memperlihatkan nilai-nilai kearifan lokal. Berikut mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis IT dengan menggunakan media serta pembelajaran yang relevan. Yang ketujuh itu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, lingkungan yang aman, dengan menciptakan lingkungan sekolah hijau, serta keamanan sekolah yang terjamin. Nah, ini struktur organisasi dan tata kerja SMK Negeri 1 Pulbala ya. Kepala sekolah, mengembangkan program, kurikulum pembelajaran, kepegawaian, evaluasi pembimbingan, konferensi, manajemen sekolah, kegiatan siswa, kegiatan kantor di daerah, kegiatan dengan masyarakat, kelompok penasihat ya, konferensi orang tua, perencanaan sekolah, rencana pengembangan sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, pengembangan profesional, yaitu membaca, konferensi, seminar, pelatihan dan studi lanjut, mengembangkan perilaku siswa, ya, disiplin, kehadiran, rapat-rapat, di situ ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah, wakasek, kurikulum, ada wakasek bidang humas, yang tanggung jawab yang dengan atau dengan tugasnya itu membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dengan mengatur menyelenggarakan hubungan sekolah dengan komite sekolah, membina hubungan antar sekolah dengan orang tua wali siswa, membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, atau industri, dengan lembaga sosial, serta stakeholder lainnya. Dan melaksanakan praktek kerja lapangan. Ya. Biasanya Kapolsek Humas adalah ketuanya dalam PKL.
membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah, koordinasi, menciptakan hubungan kondusif, melakukan koordinasi, itulah tugas-tugas dari Wakasek Hukmas. Kesiswaan juga ya, masih dalam urusan siswa, menyusun program pembinaan kesiswaan, biasanya kerja dengan BK, kerjasama, itu melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan kesiswaannya atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Kita pemilihan pengurus OSIS, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi, menyusun jadwal, membina dan melaksanakan koordinasi, melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi, ya, mengatur mutasi siswa, pemilihan siswa, dan biasanya yang melakukan siswa-siswa yang nakal yang adalah sekolah kesiswaan, menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru, membuat jadwal kegiatan, mengkoordinir acara bendera, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga Sapras ya, atau Wakasek bidang sarana dan prasarana ya. Itu tentang program-program dalam hal prasarana ya. Analisis kebutuhan, pengadaan, penggunaan sarana, melaksanakan pengadaan dan pengelolaan pembiayaan alat-alat praktikum dan alat lainnya, ya. Mengelola perawatan, perbaikan sarana prasarana, bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan. Nah, kemudian ada wali kelas, yaitu membantu dan bertanggung jawab ya, mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan mendidik, meningkatkan ketakwaan, membantu pengembangan keterampilan, kecerdasan, budi pekerti, melakukan penilaian tingkah laku anak didik meliputi kerajinan, kelakuan dan kedisiplinan, mengambil tindakan bila dianggap perlu baik secara lisan maupun tertulis, memperlihatkan buku nilai raport ya, biasanya di akhir semester, memperlihatkan anak didik serta keberhasilan kenaikan anak didik, memperhatikan dan membina suasana secara kekeluargaan. Nah, kemudian juga di situ ada tata usaha tentang surat menyurat atau berkas atau dokumen, nah, komunikasi, jadi bisa memeriksa, menggolongkan serta menyatukan untuk tata usaha. Kemudian manajemen tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok ya, itu Permendikbud 15 tahun 2018 ya, guru merupakan tenaga profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar ya, mengarahkan, bimbing, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Kemudian dalam melaksanakan tugas seorang guru memiliki 5 ya kegiatan pokok. Pertama itu kegiatan pokok, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan yang mengkaji kurikulum dan silabus pembelajaran, biasanya silabuskan untuk K13 sekarang sudah merdeka belajar lagi. Dengan program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan, menyusun program dan semester sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu kegiatan pokok, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler ya, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kedua ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran atau RPP. Kegiatan pokok ketiga yaitu pembelajaran pembimbingan melalui menilai, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Berikut keempat, melalui kegiatan kurikuler ya, atau kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana tugas pokok ya, sesuai dengan Permendikbud 15 tahun 2018. Kemudian yang kelima itu tugas tambahan ya, yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ya. Tugas tambahan yang diemban oleh guru yaitu memiliki ekuivalensi dengan beban mengajar
Artinya tugas tambahan dari guru disertakan dengan jam mengajar tetap muka atau minggu. Adapun fungsi guru 3K itu sendiri di satuan pendidikan yang meliputi fungsi instruksional ya, pengajar, membuat perencanaan terkait program, pengajar melaksanakan program yang telah disusun dan membuat penilaian serta melaksanakan program tersebut. Yang kedua itu fungsi education, mengarah peserta didik untuk memiliki kepribadian yang mulia, yang baik yang mulia, fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan di kelas. Ya. Rencana kerja P3K ya, di SMK Purbala ya, itu ada 3 isu, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam kepedulian kebersihan lingkungan di lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Purbala. Yang kedua itu rendahnya motivasi kepedulian antar sesama yang mengakibatkan adanya tindakan bullying ya, pada siswa yang lain di SMK Negeri 1 Purbala. Di mana tindakan bullying ini sangat tidak pantas ada di instansi-instansi sekolah. Yang ketiga itu tingginya angka putus sekolah ya di SMK Negeri 1 Purbala ya. Karena kita tahu juga SMK Purbala ya, sekitaran 3 kilo dari jalan trans, jadi agak masuk dalam dengan presentasi orang tua siswa itu rata-rata adalah petani. Ya. Beda halnya dengan yang sekolah-sekolah yang ada di perkotaan ya, yang kebanyakan orang tua siswanya adalah pegawai. Jadi angka putus sekolah di SMK Purbala itu lumayan tinggi. Kemudian saya mengangkat satu isu, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam kepedulian kebersihan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Purbala ya. Alasan saya mengambil ini karena masih ada hubungannya dengan apa yang saya ajarkan pada siswa-siswa. Sebagaimana saya adalah guru yang mengajar di jurusan TKSDH kehutanan. Ya. Jadi masih ada hubungan. Kemudian gagasan kreatif yang diangkat atas isu, yaitu perlu meningkatkan motivasi siswa dalam kepedulian kebersihan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Purbala ya, di mana lingkungan bersih menciptakan aura positif. Masuk ke kegiatan-kegiatan penyebaran, gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Itu menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja ya. P3K kepada pimpinan dalam hal ini kepala sekolah ya. Misalnya saya mengambil isu ini, jadi saya akan menyampaikan isu ini menjadi rencana kerja kepada kepala sekolah ya. Kemudian meminta tahapannya itu masuk tahapan, yaitu meminta kesediaan waktu kepala sekolah untuk berkonsultasi. Yang kedua itu mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja, kemudian menyetujui ya, rencana kerja, kemudian masuk di output atau hasil tahapan kegiatan itu tersedianya waktu kepala sekolah ya untuk berkonsultasi persetujuan rencana kerja oleh kepala sekolah, tersusunnya rencana kerja P3K di SMK Purbala dengan penerapan nilai berakhlak, yaitu harmonis ya, membangun komunikasi yang lebih terbuka, menjaga hubungan baik dengan stakeholder, loyal atau taat terhadap atasan sesuai dengan struktur jabatan pada instansi pegawai, berorientasi pelayanan, maksimal dalam pelayanan dan terbuka, menerima masukan dari pihak lain ya, atau penerapan nilai yang adaptif, mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja. Juga ada kolaboratif, aktif berpartisipasi sesuai
keahliannya pada proyek unit kerja aktif. Kemudian setelah kegiatan itu kita masuk di menyusun ya instrumen strategi ya. Kegiatan yang memotivasi siswa dalam hal kepedulian. Dan tahapan itu mencari sumber atau referensi tata cara kegiatan ya yang membuat siswa itu lebih termotivasi tentang kepedulian lingkungan ya. Atau juga berdiskusi secara tatap muka maupun secara daring dengan ikatan guru serumpunnya. Mata pelajarannya itu ada aktif dan apalagi khususnya sesama guru produktif kehutanan ya di SMK Negeri 1 Purbala. Kemudian tahapan selanjutnya itu menyusun secara mandiri instrumen kegiatan tentang kepedulian ya lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Purbala. Kemudian masuk di hasil dan tahapan. Diperolehnya referensi untuk menyusun kegiatan kepedulian lingkungan, tersusunnya instrumen kegiatan kepedulian lingkungan sekolah, juga ada apa namanya tersusunnya instrumen kegiatan tentang kepedulian, di mana adaptif menginformasikan perkembangan teknologi ya bagi hidup di zaman era globalisasi. Sebagai kaum kolonial harus beradaptasi agar setara dengan kaum milenial ya. Kemudian adaptif yang mengimplementasikan ya, perkembangan teknologi untuk metode dan proses kerja. Kolaboratif ya, sesuai keahlian proyek untuk unit kerja, berkontribusi sesuai keahlian pada proyek unit kerja. Kemudian ada adaptif mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk metode dan proses kerja ya, memanfaatkan kecanggihan zaman sekarang. Kemudian rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak di mana tahun 2025 tahun pertama. Yaitu kegiatannya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari SMK Purbala dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa khususnya pada kepedulian lingkungan sekolah. Di mana output atau hasil kegiatan itu meningkatkan motivasi ya, hasil belajar kepedulian lingkungan pada siswa negeri satu Purbala. Kemudian juga di situ ada penerapan nilai balak, itu di situ ada seperti yang di awal-awal tadi ada adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, dan akuntabel. Kemudian tabel selanjutnya di situ ada kontribusi terhadap visi dan misi organisasi ya. Kegiatan yang dijalankan selaras dengan visi SMK Negeri 1 Purbala ya. Yang saya ambil di mana visi SMK 1 Purbala itu seperti saya baca dari di awal tadi di bab 2, terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, berprestasi dan peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan serta berpotensi menuju revolusi industri. Kemudian masuk di tahun kedua, yaitu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi terkini sebagai media pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran SMK Purbala. Di zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri lagi bagaimana cara kita menyampaikan agar kita tidak ketinggalan zaman. Harus kita berinovatif juga ya, memanfaatkan teknologi. Kemudian hasil outputnya yaitu hasil kegiatan itu meningkatkan motivasi dan peserta belajar tentang kepedulian lingkungan ya, khususnya ke siswa, khususnya pada siswa ya, apalagi kehutanan, siswa kehutanan di SMK Negeri 1 Purbala. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak ya masih sama, cuma di sini sedang menggunakan akuntabel.
Untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi ya masih sama seperti rencana tahun ke-1, selaras ya, gimana peduli lingkungan serta berpotensi. Kemudian penutup ya, kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K diharapkan seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, lagi profesional dan kompeten ya, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran khususnya untuk guru, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah ya untuk setiap instansi di mana kita ditetapkan, sekali kita ditetapkan ya, untuk menghasilkan ya lulusan yang unggul dan memiliki daya saing, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok ya, untuk fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen ya. Karena saya direkrut jadi guru ya, jadi harus melakukan sesuai fungsi. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN ya, sangat bermanfaat ya kegiatan orientasi saat ini pada tugas dan fungsi serta visi dan misi sebagai ASN PPK di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Perlu diberikan pendampingan agar dapat menyelesaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Ya, saran ya, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja SMP PPK ya, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Provinsi Gorontalo, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Kemudian kegiatan orientasi P3K sebaiknya perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing P3K. Kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka pada tahap selanjutnya untuk angkatan untuk tahun-tahun depannya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.